Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman sebangsa dan seagama. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salamnya Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar alam, penegak kebenaran, penghancur kebatilan, the best of the best, the one of the ranking, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Selanjutnya izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah materi yang saya garis bawahi keutamaan di dalam menuntut ilmu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Marilah kita ingat sejenak terlebih dahulu kisah perjuangan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua tantangan, yaitu yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan untuk memilih ilmu, dan tantangan yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam ditantang oleh Allah untuk memilih kedudukan. Lantas singkat cerita, Nabi Sulaiman alaihissalam memilih pilihan yang pertama, yaitu ilmu. Karena sesungguhnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, maka kedudukan Nabi Sulaiman alaihissalam dapatkan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dapat kita ambil tarik kesimpulan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bahwasanya penting seyogianya kita sebagai generasi muda penerus majunya bangsa untuk selalu bertolabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di zaman sekarang ini banyak orang yang pintar tapi sok pintar. Mana di antaranya ketika orang diperintah untuk mengurus laut rame-rame malah jadi bajak ke laut. Ketika orang diperintah untuk mengurus hutan ramai-ramai malah jadi orang hutan. Yang lebih parahnya lagi, ketika orang diperintahkan untuk menegakkan hukum, selaginya dia menegakkan hukum, hukumnya bagaikan pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran orang-orang yang miskin, giliran orang-orang yang salah, habis disalah-salahin. Tapi giliran orang-orang pejabat, orang kaya yang salah, pura-pura budak. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Oleh karena itu perlu bagi kita semua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan, telah memberikan ilmu yang banyak kepada kita, maka seyogianya kita sebagai penerus generasi muda, generasi majunya bangsa, maka janganlah kita menjadi orang yang sombong,
Jangan menjadi orang yang tukang bohong, korupsi di siang bolong, seperti garong. Milik orang selalu digendong, bila ketahuan seperti bencong. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mungkin hanya ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulannya, mari kita luruskan niat, kobarkan semangat, bulatkan tekad demi menjunjung tinggi bangsa kita, karena sesungguhnya nusa dan bangsa majunya beliau ada di tangan para pemuda dan pemudi. Oleh karena itu kuncinya satu, yaitu selalu istiqomah bertolabul ilmi. Mungkin hanya ini sajalah yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.